Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Sebelum kita bersama-sama membaca dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu. Pada hari ini kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tolong dan pimpin kami. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan, saudara sekalian, kita bisa ketemu lagi kembali dalam acara renungan harian gereja kita. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian merenungkan satu tema yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan dia adalah roti hidup dari sorga. Nas yang akan kita baca adalah di Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 57. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku ialah benar-benar makanan, dan darahku ialah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya yakin setelah kita baca bagian kitab ini, kita akan sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bertanya, bagaimana kita dapat makan daging Yesus dan minum darah Tuhan Yesus kita? Nah, saudara sekalian, latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus ini adalah sehari sebelumnya dia telah mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Keesokannya mereka ini datang lagi kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus dengan terang-terangan mengatakan kepada mereka bahwa kamu datang kepada saya adalah karena untuk mendapat makanan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka dia akan mempunyai hidup yang kekal." Nah, saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Bagaimana kita dapat makan dagingnya dan minum darahnya? Saudara sekalian, tentu bagian ini tidak dapat kita tafsirkan secara hurufiah. Jadi ini harus ditafsirkan secara rohani
atau simbol saja. Saudara sekalian, seperti Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pintu, akulah pohon atau pokok anggur." Nah, saudara sekalian, apakah Tuhan Yesus betul-betul jadi pintu? Apakah dia betul-betul jadi pokok anggur? Nah, saudara sekalian, tentu itu adalah makna rohani. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah roti hidup yang datang dari sorga, yang akan memberi hidup kekal kepada manusia? Di sini ada beberapa bagian yang saya uraikan. Yang pertama, Yesus mengatakan dia adalah roti hidup yang datang dari sorga. Yang pertama, kita perhatikan, Yesus mengatakan dia adalah datang dari sorga. Saya rasa ini adalah satu hal yang sangat urgen atau sangat penting, bahwa Yesus itu bukanlah manusia seperti kita yang lahir di dalam dunia ini, asal dari dunia ini. Tetapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, karena dia sendiri adalah Allah, Allah tidak mungkin mati. Oleh sebab itu dia akan menjadi pengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu kematian. Oleh sebab itu dia perlu tubuh jasmani seperti kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dari sorga menjadi manusia, supaya dia boleh mempunyai tubuh sehingga dia bisa mati di kayu salib. Nah, saudara sekalian, banyak orang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan yang datang dari sorga menjadi manusia. Mereka mengira bahwa Yesus itu hanya seorang guru, seorang nabi, paling-paling seorang pendiri agama. Saudara sekalian, memang Tuhan Yesus pernah hidup di Palestina menjadi seorang manusia. Dari pandangan manusia, memang dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang pendiri agama. Tetapi saudara sekalian, apakah hanya itu saja Tuhan kita Yesus? Tidak. Dia mengatakan, "Aku datang dari sorga." Dia adalah roti hidup yang datang dari sorga. Puji Tuhan, saudara sekalian, Yesus yang kita percaya bukanlah manusia seperti kita, saudara. Dia adalah Allah yang datang dari sorga, namun dia menjadi manusia. Itu yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya. Nah, saudara sekalian, saya rasa Tuhan Yesus juga menunjukkan hal ini adalah di dalam perjamuan suci kita. Kita tahu bahwa pada malam Tuhan Yesus ditangkap, sebelumnya malam itu dia mengadakan perjamuan suci bersama dengan muridnya. Dia mengambil roti, lalu dia memberkati, kemudian diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku." Kemudian dia ambil anggur, lalu telah diberkati, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, "Inilah darahku." Saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena dia adalah manusia yang telah dikorbankan di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu harus makan dagingku dan minum darahku." Hari ini kita adakan perjamuan suci. Kita juga mengenang kembali bagaimana Tuhan kita Yesus, dia telah mati di kayu salib, telah mencurahkan darahnya. Dalam perjamuan suci kita akan menerima roti dan anggur, dan itu adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu harus makan dagingku dan minum darahku."
Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Ini berarti bahwa kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan mendapat hidup yang kekal. Jadi jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Dalam Alkitab kita tahu bahwa kita akan mendapat hidup kekal, yaitu dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi maksud Tuhan Yesus makan dagingnya dan minum darahnya adalah kita menerima pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia akan mendapat hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, harus kita tahu bahwa pada zamannya Tuhan Yesus, orang yang disalibkan itu banyak sekali. Mungkin ribuan, saudara. Karena hukuman di atas kayu salib itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang Romawi kepada penjahat-penjahat atau pemberontak-pemberontak. Nah, pada zaman itu sudah banyak orang yang dihukum mati di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pun kita tahu, dalam Alkitab beritahukan kepada kita, di kanan kirinya ada dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Dia. Nah, saudara sekalian, persoalannya, mengapa kematian orang lain yang di kayu salib tidak bisa menyelamatkan kita? Hanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib dapat menyelamatkan kita. Satu hal yang paling pokok dan paling penting adalah orang-orang lain dihukum mati di kayu salib karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi Tuhan kita Yesus mati di kayu salib, Dia tidak ada dosa. Dia adalah suci. Oleh sebab itu, kematian Tuhan Yesus barulah dapat menebus dosa kita. Barulah Dia dapat menjadi juru selamat kita. Jadi saudara sekalian, Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Itu berarti kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Iman, kepercayaan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itulah menjadi kunci kita mendapat keselamatan. Jadi saudara sekalian, Yesus mengatakan makan dagingnya dan minum darahnya, berarti kita percaya akan pengorbanannya di kayu salib, kita beriman kepadanya, maka kita mendapat hidup yang kekal. Itulah jalan keselamatan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dagingku, minumlah darahku. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa makan minum sesuatu adalah menjadi bagian dari tubuh kita. Yesus mengatakan, akulah roti hidup dari sorga. Nah, saudara sekalian, kita harus mengerti, orang Palestina tidak makan nasi seperti kita. Jadi roti di sini adalah makanan pokok mereka pada waktu itu. Bagi kita tidak makan roti sebagai makanan pokok, tetapi adalah nasi. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, roti di sini adalah makanan pokok mereka. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dagingku, minumlah darahku sebagai makanan pokok bagi mereka. Mereka makan itu, maka mereka mendapat hidup yang kekal. Kenapa, saudara sekalian? Karena kita makan Yesus
dagingnya Yesus, berarti apa? Berarti bahwa Yesus menjadi bagian daripada hidup kita. Seperti kita makan, umpamanya kita makan nasi, maka makanan itu masuk ke badan kita, ke mah kita atau perut kita, lalu dicerna menjadi darah dan daging, menjadi sebagian daripada tubuh kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Berarti apa? Berarti kita harus jadikan Yesus itu bagian daripada hidup kita. Kita harus menyadari, saudara sekalian, keselamatan hidup kekal ini adalah bergantung relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus, seperti makan makanan, menjadi bagian daripada hidupnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Yesus di sini mengatakan bahwa makanlah dagingku dan minumlah darahku. Berarti kita dengan Tuhan Yesus mempunyai hubungan secara yang tidak bisa dipisahkan. Seperti kalau kita makan, makanan itu masuk mulut kita, masuk ke perut kita, akhirnya menjadi bagian daripada hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hidup kekal, keselamatan, bukan bergantung organisasi gereja. Kamu masuk gereja ini atau masuk gereja itu baru masuk surga. Kalau masuk gereja sana tidak masuk surga. Juga bukan masalah liturgi. Ya, kalau kebaktian harusnya liturginya begini-begini urutannya. Kalau nggak turut liturgi begini nggak bisa selamat. Tidak, saudara sekalian. Atau aturan-aturan gereja atau organisasi. Tidak, saudara sekalian. Yang menentukan kita diselamatkan atau tidak adalah relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jadi anggota gereja itu memang penting. Ikut kebaktian itu memang penting. Mentaati segala aturan-aturan organisasi atau gereja itu memang penting. Tetapi itu tidak menjadi syarat kita masuk surga. Yang menjadi syarat kita masuk surga adalah relasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yesus itu harus seperti makanan yang masuk di dalam tubuh kita, menjadi bagian daripada tubuh kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan Yesus? Apakah Dia menjadi bagian daripada hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Dan yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup yang datang dari surga. Tadi saya sudah katakan, roti bagi orang Palestina itu adalah makanan pokok mereka. Jadi mereka itu setiap hari harus makan roti. Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Berarti kita harus mempunyai relasi atau hubungan setiap hari dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi iman kita itu bukan satu kali kita beriman lalu selesai. Tidak ada kelanjutannya, tidak bisa. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang terus menerus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi tidak bisa satu orang satu hari dia percaya kepada Tuhan Yesus, sesudah itu selesai, maka dia tidak lagi mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa. Dia harus jadikan Yesus itu seperti makanan pokoknya. Setiap hari dia harus berhubungan dengan Tuhan Yesus. Seperti kita setiap hari harus makan nasi. Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan dia adalah vitamin. Yang boleh kita makan atau boleh tidak. Atau suplemen dan sebagainya.
Tetapi Yesus mengatakan dia roti. Roti itu makanan pokok. Berarti kita setiap hari harus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Setiap hari harus mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mempunyai hubungan atau relasi dengan Tuhan Yesus? Saya rasa paling sedikit ada dua hal yang harus kita lakukan setiap hari sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Yaitu satu, doa. Nah, saudara sekalian, permisi, apakah kita setiap hari ada berdoa kepada Tuhan Yesus? Maksud saya itu doa sungguh-sungguh. Bukan hanya waktu kita mau makan, kita doa, waktu mau tidur kita doa, tapi doa kita cuma 1-2 kalimat asal-asal saja, asal ada saja. Tidak, doa di sini adalah doa di mana kita mengutarakan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Di mana kita boleh komunikasi dengan Tuhan kita Yesus. Kita boleh berbicara, tukar pikiran dengan Tuhan Yesus, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itulah doa yang benar. Jadi saudara sekalian, mari kita memperbaiki, meningkatkan kualitas daripada doa kita. Bukan hanya doa 1-2 kalimat, amin ya udah selesai. Tidak. Tetapi kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa kita. Kita bisa curhat kepada Tuhan Yesus. Ngobrol dengan Tuhan Yesus. Komunikasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui membaca firman Tuhan. Kalau doa kita ngomong, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi kalau baca firman Tuhan, Alkitab, itu firman Tuhan itu bicara kepada kita. Jadi ada timbal balik. Jangan hanya kita ngomong sama Tuhan, tapi tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bicara kepada kita. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus sisihkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya Tuhan berbicara kepada kita. Kita bersyukur saudara sekalian, kalau seperti sekarang kita ini ada renungan harian ya gereja kita. Ini kesempatan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan dia adalah roti hidup. Itu berarti makanan pokok bagi kehidupan rohani kita. Dan karena dia adalah makanan pokok, maka kita setiap hari harus makan roti ini. Makan artinya kita setiap hari harus menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan kita. Kita lupa berbicara kepada Tuhan. Pada masa pandemi COVID ini, saudara sekalian, di mana kita banyak waktu di rumah masing-masing. Mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Tuhan. Membangun satu persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan kita Yesus. Saudara sekalian, sayang ya, banyak saudara-saudara kita saya lihat setiap hari memang banyak waktu, tetapi untuk apa? Nonton TV. Saudara sekalian, sinetron, Korea dan sebagainya. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita bagi waktunya untuk Tuhan supaya kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Karena Yesus mengatakan dia adalah roti hidup dari surga. Jadi berarti kita harus setiap hari mempunyai waktu untuk Tuhan. Sehingga Yesus menjadi makanan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kepada kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesus mengatakan, akulah roti hidup dari surga, makanlah dagingku, minumlah darahku. Dengan demikian kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Nah, dalam bagian ini
Ada 5 poin yang saya kemukakan. Pertama, bahwa Yesus itu adalah dari surga. Dia bukan manusia seperti kita. Yang kedua, melalui perjamuan suci, kita menerima hosti atau roti dan anggur, kita makan dan minum darah Tuhan Yesus secara simbolik. Yang ketiga, makan dan minum, makan daging Yesus, minum darah Tuhan Yesus. Itu berarti kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kepada Dia sehingga kita mendapat hidup yang kekal. Karena dengan iman kita kepada Yesus, kita mendapat keselamatan. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Berarti kalau kita makan, roti itu masuk dalam tubuh kita, menjadi bagian di dalam tubuh kita. Demikian juga, kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus secara intim. Sehingga Yesus menjadi bagian daripada hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Berarti setiap hari kita harus konsumsi roti ini. Setiap hari kita harus makan nasi. Jadi bukan 1 minggu baru makan 1 kali. Kalau begitu bagaimana rohani kita bisa sehat, bisa bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kepada kita semua. Yesus menjadi makanan pokok kita. Setiap hari harus kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Melalui doa kita, melalui membaca firman Tuhan dalam Alkitab, merenungkannya, sehingga rohani kita dapat bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kepada kita di dalam masa pandemi COVID ini. Kita banyak waktu, tapi kita gunakan supaya kita membangun satu relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana di dalam kehidupan kami. Engkau tahu ya Tuhan, di masa COVID ini kami banyak waktu, banyak saudara kami tidak bekerja, tetapi hanya di rumah saja. Oleh sebab itu tolong kami menggunakan waktu yang ada ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Engkaulah makanan rohani kami, Engkaulah roti hidup. Dan Engkau berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Biar Engkau menjadi makanan rohani kami setiap hari. Sehingga rohani kami menjadi sehat dan bertumbuh. Berkati saudara-saudara kami yang masih menggeluti ya Tuhan masa-masa sulit begini. Kami mohon beri iman kepada kami. Beri kekuatan kepada kami menghadapi pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tuhan berkati kita. Amin.